yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya, mengapa tidak boleh berbohong? Nah, hal ini kita mesti pikirkan sungguh-sungguh. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Oleh karena berbohong berarti kita telah menyimpangkan kebenaran. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita tidak boleh menyimpangkan kebenaran? Perhatikan saudara yang terkasih, karena sebuah kebenaran yang dipermainkan berarti kita tidak memperhatikan akibat yang serius di depannya.
Di dalam Alkitab begitu banyak menuliskan tentang firman Tuhan mengenai kebohongan dan kejujuran. Alkitab tegas menyatakan jangan bersaksi dusta, jangan berdusta. Alkitab mengatakan dalam Amsal yang kelima ayat 21, oleh karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Tidak ada sesuatu pun di hadapan Tuhan yang tersembunyi. Mari kita kembali ke pertanyaan ini. Mengapa tidak boleh berbohong? Karena ketika kita berbohong, kita telah menyimpangkan sebuah kebenaran. Dan ketika kita telah menyimpangkan sebuah kebenaran, ada akibat di depan yang serius yang kita abaikan, yang kita permainkan. Dan ketika ada akibat di depan yang kemudian terjadi karena kebohongan kita, maka itu dapat merugikan diri kita, bahkan membahayakan diri kita, bahkan juga membahayakan orang lain. Karena itu, janganlah kita berbohong. Saya ambil contoh, misalnya, seorang anak memiliki nilai yang selalu di bawah KKM, lalu kemudian dia berkata dusta kepada orang tuanya. Anak ini mengatakan, oh nilai saya baik-baik saja, dan orang tuanya percaya kepada dia. Maka kita memperhatikan ketika anak ini terus mengatakan, oh nilai saya bagus, nilai saya baik, dan ternyata sampai di akhir tahun pelajaran, anak ini akhirnya kedapatan tinggal kelas. Maka orang tua kemudian bingung, lah kenapa anakku tinggal kelas? Oh ternyata selama ini anaknya telah membohongi dia. Anaknya mengatakan bahwa nilainya selalu bagus, padahal faktanya nilainya tidak bagus, bahkan berbahaya. Dapat mengakibatkan si anak ini akan tinggal kelas. Nah, dan ketika akhirnya sudah tinggal kelas, maka orang tuanya menjadi kaget karena dia berpikir anaknya selama ini tidak mengalami masalah dalam hal nilai. Ini sebuah contoh, si anak berbohong kepada orang tua. Nah, dalam kebohongan yang dilakukan terus-menerus, ada akibat di depan yang ternyata mengakibatkan orang tua tidak bisa mengontrol dia. Orang tua akhirnya percaya kepada dia, dan akhirnya anak ini akan terus dalam kemalasannya mengakibatkan dia tinggal kelas. Nah, jadi saudara terkasih, ini salah satu contoh kenapa kita berbohong. Karena kita sedang menutup sebuah kebenaran. Padahal kebenaran itu bisa saja kita masih perbaiki dan akhirnya menolong untuk kedepannya. Umpamanya seperti sebuah luka. Sebuah luka kalau ditutupin terus, maka luka itu akan menjadi busuk. Seharusnya luka itu harus dibuka, kemudian diobati, lalu kemudian luka itu akan disembuhkan. Nah, saudara yang terkasih, seperti itulah sebuah hal yang salah. Jangan ditutupi, sebaiknya dibukakan, kemudian diperbaiki, dan akhirnya bisa membawa keselamatan bagi orang yang telah jatuh di dalam dosa. Saudara yang terkasih, ini adalah hal yang penting, mengapa tidak boleh berbohong. Karena kita sedang mempermainkan kebenaran dan bisa berdampak serius ke depan. Karena itu, marilah kita berkata jujur dalam segala hal. Berikutnya adalah makna hukum yang ke-9. Ada dua makna yang terkandung dalam hukum ke-9, yaitu yang pertama adalah hiduplah dalam kejujuran. Perhatikan, jujur tidak berarti bahwa kita harus membuka semua rahasia. Kita boleh merahasiakan, tetapi perhatikan, kita tidak boleh berdusta. Yang kedua, maknanya adalah memelihara dan berjuang hidup bagi kebenaran. Nah, saudara yang terkasih, sekarang kita akan memperhatikan tentang dua hal esensial dalam mengatakan kebenaran. Yang pertama, katakanlah apa yang sungguh-sungguh kita percayai sebagai kebenaran. Artinya, ketika kita belum yakin itu adalah sebuah kebenaran, jangan katakan dulu. Nanti kita bisa akhirnya menjadi orang yang telah merusak sebuah fakta kebenaran. Jadi, hal yang pertama adalah katakan apa yang sungguh-sungguh kita percayai, kita yakini sebagai kebenaran. Dan yang kedua, katakanlah apa yang sebenarnya. Jangan menambahkan atau mengurangkan. Saudara, sekarang kita akan bahas yang terakhir adalah tentang pelanggaran terhadap hukum ini. Ada 4 pelanggaran terhadap hukum Taurat yang ke-9. Yang pertama, dusta yang dilakukan dengan yang pertama adalah lidah, artinya kita langsung memang berbohong dengan perkataan kita. Itu pelanggaran yang pertama. Contohnya, misalnya dalam bisnis atau dagang. Amsal 20 ayat 14 mengatakan, oh tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya.
Saudara yang terkasih, ini adalah contoh sebuah kebohongan. Seorang pembeli ketika hendak membeli barang dagangan dari seorang penjual, lalu kemudian pembeli ingin mengatakan, oh barangnya nggak bagus, dengan tujuan supaya dia mendapat harga murah. Lalu kemudian akhirnya si pedagang yang membutuhkan uang, dia mengalah dan dia memberikan harga murah kepada pembeli. Dan begitu si pembelinya pergi mendapatkan barang dengan harga murah, oh dia begitu bersorak dan dia memuji dirinya. Dia berhasil meyakinkan pedagang bahwa barang itu tidak bagus. Nah, ini contoh yang Alkitab ungkapkan dalam Amsal 20 ayat 14. Ini adalah sebuah kebohongan untuk mencari keuntungan bagi si pembeli. Bagian kedua dari pelanggaran yang pertama adalah kebohongan dengan tulisan. Contoh, memasukkan tanda tangan. Seharusnya itu bukan paraf kita atau tantangan kita, tapi kita memasukkan. Itu sebuah kebohongan. Atau mengubah umur atau tahun kelahiran ketika kita harus mengambil SIM. Bahkan menaikkan bon atau kwitansi. Bahkan menitipkan aksen ketika kita ingin bolos kuliah. Bahkan mengisi formulir pendaftaran yang tidak jujur. Dan menandatangani pernyataan yang tidak benar. Memberi surat sakit padahal tidak sakit. Masih banyak lagi contoh lain kebohongan dari tulisan. Yang kedua adalah jenis pelanggaran yang kedua, tidak menepati janji baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 3 dan 4, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Allah tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Dalam Mazmur 15 ayat 4 mengatakan, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jelas, contoh yang kedua ini adalah Allah menyukai orang yang menepati janji baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Tetapi, kalau tidak menepati janji, maka kita sudah melanggar hukum Taurat yang ke-9. Yang ketiga, memfitnah atau menyebarkan gosip. Alkitab juga menulis dalam kitab Imamat, dalam kitab Mazmur, dalam surat Titus, pasal 2 maupun pasal 3. Alkitab mengatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Dalam Mazmur, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Dalam Titus, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Kemudian dalam Titus pasal 3, janganlah mereka memfitnah. Nah, jelas ya, bagian ketiga dari pelanggaran hukum yang ke-9 adalah memfitnah atau menyebarkan gosip. Jadi marilah kita jangan bersaksi dusta tentang sesama kita. Dan yang terakhir adalah dusta atau fitnah juga bisa dilakukan dengan menceritakan setengah kebenaran. Memang, tidak setiap kali kita menceritakan sesuatu, kita harus menceritakan seluruh kebenaran. Tetapi, seringkali kalau kebenaran tidak diceritakan seluruhnya, tetapi hanya sebagian saja, itu bisa merugikan atau menjatuhkan nama orang lain. Dalam hal ini, sekalipun yang kita ceritakan bukan dusta, tetapi tetap saja kita memfitnah orang yang kita ceritakan itu. Karena itu, kalau kita ingin menceritakan sesuatu, maka pikirkanlah lebih dulu, apakah dengan membuang bagian tertentu, kita tidak sedang menjelekkan nama orang lain. Nah, jadi dusta dengan menceritakan setengah kebenaran itu juga bisa dilakukan oleh orang Kristen yang dalam bersaksi. Biasanya mereka hanya bersaksi hal-hal yang enak atau berkat yang dialami, tetapi sengaja menyembunyikan atau tidak mengakui hal-hal yang tidak enak yang mereka alami dalam mengikuti Kristus. Nah, ini contoh pelanggaran yang keempat dari hukum Taurat yang ke-9. Kita menceritakan sebagian kebenaran yang sifatnya merugikan orang lain, yang sifatnya hanya menguntungkan nama kita, dan menyembunyikan kebenaran yang lain. Inilah hukum Taurat yang ke-9, janganlah bersaksi dusta tentang sesamamu. Marilah kita bersama-sama mengatakan kebenaran dalam setiap hal hidup kita.
marilah kita menjadi orang yang berhikmat dalam kata-kata, sehingga apapun yang kita katakan dalam tulisan maupun dalam perkataan kita, dalam gestur tubuh kita, semua hal adalah hal yang tulus di hadapan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi sesama kita dan mempermuliakan nama Tuhan. Selamat hidup dalam kebenaran, selamat berjuang untuk hidup jujur. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.